Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sekarang kita akan membahas tentang darah haid. Yang akan saya bahas ini mungkin hanya ringkasan saja. Kalau pengen jelas silahkan buka kitab Risalatul Mahid. Di situ jelas syarat-syaratnya, warna darahnya, dan semua permasalahan tentang haid ada dalam kitab tersebut. Ini hanya sekedar ringkasan saja. Tapi dengan ringkasan ini, insya Allah sudah cukup bagi kita untuk memahami apa itu darah haid, apa itu darah istihadah, bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah. Dan mempelajari tentang darah haid ini, hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Bagi perempuan wajib karena dia akan menjalaninya. Bagi laki-laki pun wajib karena dia harus memberitahukan kepada istrinya. Kenapa ini penting? Karena jika seorang wanita salah dalam mempelajari haid, ketika dia haid sebenarnya, tapi dia menyangka istihadah, maka dia akan sholat padahal sedang haid. Sholatnya menjadi haram. Ataupun sebaliknya, sebenarnya haidnya sudah selesai, darah yang keluar itu darah istihadah, tapi dia tidak sholat, maka dia melakukan keharaman. Apa? Tidak sholat. Maka penting bagi seorang laki-laki dan perempuan mempelajari haid ini. Darah haid ini ada kaidahnya dan juga ada rumusnya. Kaidahnya minimal 1 hari. Umumnya 6 atau 7 hari. Sedangkan maksimalnya 15 hari. Kalau seseorang ini mempelajari haid dari kaidahnya saja, nanti dia akan beranggapan seperti ini. Ketika dia mengeluarkan darah dan darahnya lebih dari 15 hari, maka dia akan menganggap 15 hari semuanya haid. Hari ke-16-nya adalah istihadah, dan itu adalah pemahaman yang salah. Untuk memahami haid ini harus mengerti rumusnya juga. Untuk itu kita pelajari apa saja rumus darah haid. Dan rumus ini bisa dijadikan sebagai definisi apa itu darah haid. Jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari seorang wanita yang lebih dari 9 tahun usianya. Kemudian darahnya minimal 24 jam yang terbentang selama 15 hari. Sucinya 15 hari minimal. Kemudian tidak didahului kelahiran. Dan juga darahnya tidak lebih dari 15 hari. Jadi rumus haid ini adalah definisi haid. Pertama, berumur minimal 9 tahun Hijriah. Bukan Masehi ya, tapi Hijriah. Artinya, kalau ada perempuan keluar darah, tapi usianya masih 8 tahun, maka darah yang keluar ini bukan darah haid, tapi darah istihadah. Boleh dia sholat? Boleh. Wajib dia sholat? Tidak. Karena dia belum baligh. Dia belum berkewajiban sholat. Sehingga nanti ketika darahnya berhenti, wanita tadi belum wajib sholat karena belum baligh. Tapi sholat dalam keadaan keluar darah tersebut masih diperbolehkan. Karena yang keluar bukan darah haid, tapi darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Darah istihadah itu darah yang suci. Bisa disebut juga darah penyakit atau darah kotor. Tetapi dia tetap najis ya. Tapi tetap mewajibkan seseorang yang mengeluarkan darah istihadah ini untuk berpuasa dan untuk sholat. Sedangkan orang yang haid dia kan haram berpuasa, haram juga sholat.
Tapi kalau darahnya darah istihadah, dia tetap wajib puasa dan tetap wajib sholat. Kemudian yang kedua, 24 jam minimal yang terbentang selama 15 hari. Maka seorang wanita ini ketika mengeluarkan darah ditulis, sekarang saya keluar darah jam 7 pagi. Kalau sehari full keluar sampai jam 7 pagi esok harinya, maka sudah jelas itu darah haid. Tapi baru 5 jam kok berhenti, maka dia punya dua pilihan. Dia tidak sholat, boleh, karena ada kemungkinan darah haid. Yang kedua, dia boleh sholat, gak masalah, karena darah sudah berhenti dan belum 24 jam. Maka tinggal dibersihkan saja dan nggak perlu mandi. Tapi kalau dia tidak sholat, misalnya ketika setelah dihitung 15 hari darahnya tidak ada 24 jam, maka selama 15 hari yang dia tidak sholat tadi harus diqodho sholatnya. Karena sebenarnya darah yang keluar itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Bisa melakukan dua pilihan tadi ya. Tapi lebih baik anjurannya adalah sholat, karena darahnya berhenti. Dihitung, misalnya hari pertama keluar 10 jam, hari kedua 5 jam, hari ketiganya 5 jam, 20 jam tuh. Hari keempatnya 5 jam. Berarti darah haid atau istihadah? Darah haid, karena sudah 25 jam. Jadi minimal 24 jam terbentang selama 15 hari. Jadi seorang wanita ini harus menghitung, mencatat kapan dia keluar darah. Bukan hanya sekedar harinya, tapi jamnya juga harus dicatat. Lalu bagaimana cara menentukan berapa jamnya? Ini tidak perlu harus setiap jam dicek, tapi setiap ke air atau setiap waktu sholat. Ketika azan berkumandang, dia pergi ke WC, dibuka, oh ternyata berhenti, berarti dihitung. Kalau tadi keluar jam 7, dia ceknya zuhur, dihitung 5 jam. Begitu cara mengecek apakah darahnya masih keluar atau tidak. Tidak perlu dicek setiap jam, tapi setiap waktu sholat saja diceknya. Kemudian yang ketiga, suci minimal 15 hari. Misalnya tanggal 1 dia keluar darah, tanggal 7 berhenti. Kemudian si perempuan ini keluar lagi darahnya tanggal 20. Dari tanggal 7 ke 20 berapa hari? 13 hari. Kemudian dia malah tidak sholat karena menyangka itu darah haid. Padahal itu bukan darah haid. Kenapa? Sucinya belum 15 hari. Jadi kalau suci tanggal 7, maka minimal dia haid lagi tanggal 24. 15 hari suci minimal. Atau haid tanggal 1, biar mudah nih. Tanggal 10 berhenti 10 hari. Berarti dia minimal haid lagi tanggal 26. Tanggal 11 sampai tanggal 25 ini wajib suci bagi dia. Kalau tanggal 22 kok keluar darah, berarti itu darah istihadah, karena sucinya perempuan ini belum 15 hari. Ini bagi wanita yang darah haidnya keluar normal. Kebetulan pada saat itu belum 15 hari kok sudah keluar lagi darahnya, maka dihitung minimal sucinya 15 hari. Tapi bagi seorang wanita yang berbulan-bulan tidak berhenti darahnya, ini sucinya bukan 15 hari, tapi dihitung kebiasaan dia haid.
Kalau kebiasaan haid dia 7 hari, maka sucinya 27 hari. Ini bagi wanita yang keluar darahnya sangat-sangat tidak normal. Bisa berbulan-bulan. Mafhum ikhwan? Kemudian yang keempat rumusnya, tidak didahului oleh kelahiran. Karena kalau didahului kelahiran, maka darahnya bukan darah haid tapi darah nifas. Tetap tidak wajib sholat, haram sholat bagi dia. Hanya saja darahnya bukan dinamakan darah haid tapi darah nifas. Kemudian yang kelima, tidak lebih dari 15 hari. Kalau darah yang keluar lebih dari 15 hari, maka darah yang keluar ini campur antara darah haid dan juga darah istihadhah. Dan istihadhahnya bagi orang yang keluar lebih dari 15 hari darahnya, ini istihadhah yang sulit memahaminya. Ini syaratnya ada 2, bisa dianggap istihadhah. Yang pertama, darahnya lebih dari 15 hari. Yang kedua, hari ke-15 dan hari ke-16 darahnya nyambung. Artinya hari ke-15 keluar, hari ke-16 pun masih keluar, nyambung. Barulah hari pertama sampai ke hari 15 itu tercampur antara darah haid dan darah istihadhah. Tapi cara mengartikannya, jika seorang perempuan ini keluar darah sampai hari ke-16, hari ke-15 dan hari ke-16-nya nyambung, bukan berarti 15 hari haid, hari ke-16-nya itu istihadhah, tidak. Tapi seluruhnya itu bercampur sudah antara darah haid dan darah istihadhah. Kalau seorang wanita hari pertama sampai hari ke-15 terus keluar darah, hari ke-16 berhenti, kemudian hari ke-17 keluar lagi, berarti ini kan dipisah oleh hari ke-16-nya. Nah, kalau seperti ini baru 15 hari itu semuanya haid, hari ke-17 dihitung istihadhah. Itu kalau pas hanya 15 hari keluarnya. Tapi kalau lebih, artinya hari ke-16 keluar, berapa hari haidnya dan berapa hari istihadhahnya? Kita bahas ya. Cara menghitungnya, dicek dulu si wanita tersebut. Apakah wanita tersebut pernah haid atau tidak? Kalau pernah haid ditanya kebiasaannya berapa hari. Kalau kebiasaannya 7 hari, maka darah yang 15 hari keluar itu 7 harinya haid, hari ke-8 sampai ke-15 dan seterusnya ini adalah darah istihadhah. Hari ke-8 dia sholat tidak? Tidak, karena keluar darah. Ada kemungkinan itu darah haid. Kemungkinan ya, bukan pasti darah haid. Maka dia tidak sholat. Ternyata sampai 15 hari terus keluar, bahkan sampai ke hari ke-16 tetap keluar. Maka hari 8 sampai ke-15 ini yang dia tidak sholat, sholatnya wajib diqadha. Kenapa? Karena dari hari ke-8 dia itu sebenarnya sudah suci. Darahnya itu darah istihadhah sampai hari ke-15. Kalau hari 16 sudah pasti dia menentukan bahwa itu adalah darah istihadhah. Contohnya, jika hari pertama keluar darah, kemudian sampai hari ke-7 masih keluar darah, sampai hari 15 keluar darah, kemudian hari ke-16 pun masih keluar darah, berarti nyambung. Maka dilihat, kalau dia pernah haid dan kebiasaan dia haid itu 7 hari, maka haidnya adalah 7 hari. 8 sampai 15 ini suci. Darah yang keluar adalah darah istihadhah. Kalau darah yang keluar itu adalah istihadhah, berarti dia wajib sholat tidak? Wajib. Tapi tanggal 8 apakah dia sholat?
Tidak. Karena ada kemungkinan darah yang keluar itu masih darah haid, maka tidak sholat. Untuk itu, karena hari ke-8 sampai ke hari 15 dia tidak sholat, dan dia tahu bahwa sebenarnya itu adalah darah istihadhah, berarti dia wajib mengqadha semua sholat yang ia tinggalkan dari hari ke-8 sampai hari ke-15. Begitu cara menghitung darah haid dan darah istihadhah. Bukan semuanya haid, 16-nya istihadhah, itu salah total. Contoh kedua, hari pertama keluar darah sampai hari keempat, berarti cuma 4 hari. Ditunggu dulu beberapa saat. Kalau berhentinya waktu zuhur, tunggu sampai asar. Waktu mau sholat asar, kok dilihat gak keluar darah, oh berarti sudah berhenti ini haid saya. Dia langsung mandi, langsung sholat. Sholat zuhur tetap harus diqadha. Kenapa? Karena sebenarnya dia sudah suci dari waktu zuhur. Hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7 tidak keluar darah. Tiba-tiba hari ke-10 keluar lagi darahnya. Dia sholat tidak? Tidak. Apakah itu darah haid? Belum tentu. Tapi ada kemungkinan darah haid, makanya dia tidak sholat. Kenapa? Karena belum 15 hari. Tidak lebih dari 15 hari. Berarti kalau dalam lingkup 15 hari, itu ada kemungkinan darah haid. Hari ke-10 dia tidak sholat karena menyangka darah haid. Sampai hari ke-15. Tapi hari ke-16 pun masih keluar darah. Maka darah haidnya yang mana? 1 sampai 4. Kenapa? Karena kebiasaan dia 7 hari. Jadi sebenarnya di sini 7 hari harusnya. Tapi karena tanggal 4 sudah berhenti, ya berarti dihitung 4 hari saja. Hari ke-10 sampai ke hari ke-15 ini adalah darah istihadhah. Kenapa? Kebiasaan dia 7 hari. Berarti hari ke-10 sampai ke hari 15, sholat yang dia tinggalkan harus diqadha. Kenapa? Karena dia tidak haid, tapi darah yang keluar adalah darah istihadhah. Kecuali 10 sampai 15 keluar, tapi hari ke-16-nya berhenti, tidak keluar lagi. Maka hari ke-10 sampai ke hari 15 ini semuanya adalah haid. Contoh ketiga, hari pertama sampai hari ke-5 keluar darah, berhenti hari ke-6 sampai hari ke-15. Hari ke-16 keluar lagi darah. Darah apa ini? Istihadhah. Karena sudah lebih dari 15 hari. Ada sholat yang harus diqadha? Nggak ada. Karena dia tidak meninggalkan sholat. Tepat keluarnya hari ke-16, langsung putuskan itu adalah darah istihadhah. Berapa hari? 15 hari istihadhahnya. Kemudian contoh keempat, hari pertama sampai hari ke-5 keluar darah. 6 sampai 9 berhenti. Hari ke-10 keluar lagi sampai hari ke-17. Berarti ini semua adalah istihadhah. Pada saat tanggal 10 sholat tidak? Tidak, karena ada sangkaan itu darah haid. Tapi ternyata hari ke-16 kok masih keluar, berarti langsung diputuskan ini semuanya adalah darah istihadhah, maka sholatnya harus diqadha. Berarti ini sama dengan contoh nomor 2, hanya beda hari saja. Contoh kelima, hari pertama sampai hari ke-5 keluar darah, kemudian berhenti hari ke-6 sampai hari ke-13. Hari ke-14 keluar lagi, darah apa itu? Darah haid.
karena belum 15 hari. Hari ke-15 keluar lagi, hari 16 berhenti. Maka semua darahnya adalah darah haid. Pada saat dia sholat hari ke-6, dia nggak keluar darah kan? Tapi sebenarnya itu masih ada pada masa haid dia. Apakah dia berdosa karena sholat? Tidak, karena dia tidak tahu, karena dia menyangka haidnya sudah selesai. Padahal hari ke-14 keluar lagi darahnya. Mafhum ikhwan? Jadi itu cara menghitung mana darah haidnya dan mana darah istihadahnya. Harus mengerti rumusnya dulu, bukan hanya sekedar mempelajari qaidahnya saja. Untuk lebih jelasnya silahkan buka kitab Risalatul Mahid, di situ insya Allah lebih jelas lagi. Kalau yang saya jelaskan ini kurang paham, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini, yang ringkas ini bisa dipahami oleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.